Pas datang dijelasin nih sama penjaga basecamp nih ceritanya, Mas bawa ini kan dicek dulu biasanya. Mas gimana atribut nggak ada yang bawa berwarna hijau kan? Kita cek satu-satu dan setiap orang yang terima ini ada atribut warna hijau. Kalau sebelum lanjut, Ntar dulu kenapa? Gue mau nanya kemarin lu. Kalau di belakang kenapa, di depan kenapa, itu kita sampai itu. Lu mau nanya sebelum apa? gua jawab, gua nanya dulu, kita ngapa pindah di sini? Soalnya lu kan mau cerita serem. Tadi kita di alam. Kalau misalnya kalau deket-deket buat sama alam, ngerinya tuh gue malam. Oke. Jadi kita pindah sini biar nggak terlalu serem. Gambar sama aja sebenarnya. Oke. Mencepang. Biarin deh. Yang penting nggak di alam banget. Udah ya. Udah lanjutin tuh obrolan kita ya sampai Ya, tadi depan. pembagian ya. Nah, depan yang berpengalaman tugas buka jalur, belakang jaga anggota kan. Masuk ke perjalanannya langsung nih, gue di tengah perjalanan. Jadi pertama kita memang selalu yang namanya naik gunung, kita selalu berkomitmen nggak ada yang menceritakan sesuatu yang janggal Pada saat di gunung. sebelum kita selesai mendaki. Jadi di base camp juga nggak boleh ceritain dulu. Jadi nanti pada saat udah di kota baru kita buka nih semuanya nih. Nah gue buka pada saat kita udah cerita nih. Jadi pada saat di perjalanan pos 1 kita lewatin, nah pos 2 nih ada nama teman Ntar gua. dulu sebelum lu lanjut ceritanya, mungkin ada yang awam juga kan, maksudnya pos-pos tuh Oh, apaan? iya. Pos Oke. tuh tempat apa Jadi gitu? namanya naik gunung dari kita awalnya yang pemukiman, registrasi dan lain-lain sampai nanti kita mendaki itu biasanya ada pos-pos nih. Nah pos itu buat apa sih? Pertama buat istirahat, kedua buat nandain seberapa jauh kita udah nempuh, buat sebagai tolak ukur waktu perjalanan kita. Dan yang ketiga nih kalau misalkan kalian mau ibadah biasanya ada shelter, biasanya tuh ada yang kayak saung atau cuma tanah lapang aja buat beristirahat. Nah itu buat nandain kalau kita udah sejauh ini, berapa jam lagi, karena kan kita nggak bisa pakai GPS kan. Nah itu tugasnya, fungsinya pos itu apa. Masuk ya, udah nih. Nah jadi ceritanya temen gue itu bilang di perjalanan kalau dia ternyata jalanannya treknya itu ternyata putih semua. Satu teman lu tuh. Putih ya. Temen gue yang paling belakang Hah? itu bilang kalau semuanya itu putih. Kabut, maksudnya ada kabut. Nah bukan kabut, kalau kabut ya kita kan nggak terlalu jauh kan jaraknya kan. Oh. Jadi tuh dia benar-benar ngerasa putih, entah dia puyeng, entah dia biasa kan kalau puyeng kan kadang suka putih semua tuh. Kunang-kunang lah ya. Nah itu nggak tahu tuh, pokoknya dia bilang putih semua. Terus dia cuma yaudah ngelihat jalanan, fokus ke jalanan, terus dia sambil ngucap gitu, banyak-banyak ngucap lah. Doa lah ya, Ah. doa dalam hati. Oke, minta perlindungan, ngucap banyak-banyak doa. Akhirnya dia kayak kebuka lagi jalannya, terang lagi. Gua nggak ngerti itu kena apakah kabut atau memang terjadi sesuatu yang janggal. Akhirnya ya, kita berhenti di pos 2, kita masak mie, kita lanjut lagi perjalanannya. Nah singkat cerita itu banyak banget sering banget kita yang melakukan yang namanya menghitung anggota. Jadi anggota yang datang dihitung lagi. Jadi kita pas di jalan teriak nih yang paling depan, kalau udah paling depan teriak 1, kita ke belakang ngikutin. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Fungsinya biar kita tahu Ada yang kurang apa enggak? jumlah yang naik sampai naik itu masih utuh atau enggak gitu. Pada saat itu kejadian ini gua ada di paling belakang. Nah, bukannya lu Kalau gua nih ya, jadi gua tuh antara 4 dan 5. Jadi 4 dan 5 ini gua tuker-tukeran mulu sama teman gua. ganti-gantian terus. Kalau yang depan ya juga sama lah, kita fleksibel juga. Singkat cerita pas lagi gua di paling belakang, yang paling depan ngitung nih, berhitung 1, 2, 3, 4, gua dong 5. Harusnya kita berlima. Iya. Di belakang ada yang nyebut 6. 6. Suara cewek gue bener-bener berhenti pokoknya. Tadi lu Gue nggak berani nengok lah. Tadi lu. Nih, Gua dia ini. naik berlima. Lu gabung sama kelompok lain enggak? Nggak ada. Nah jadi pada saat gua ke laut itu sepi banget. Pas dia nyebut 6, lu denger? Denger tapi pelan. Nah gua menganggap itu hanya sebagai sugesti karena Karena dari awal ketakutan. karena yang mau mindset kita tuh laut paling angker, nggak boleh hijau, ganjil, terus kita udah melanggar semuanya nih. Itu Lu yang lain dengerin. enggak, kan kita nggak cerita. Jadi beberapa temen gue pas kita udah cerita di kota ya mereka nggak inget kejadian itu karena kan kita saking seringnya ngitung gitu loh. Jadi kayak 1, 2, 3, ntar tahu-tahu pas di mana kita ngitung lagi nih, tergantung yang depan aja gitu kan. Pas ngitung 5, 6, suara cewek.
suara cewek nih ya kan. Ya gue paling merinding tuh udah. Kalau ditanya mau kesana lagi sih mau kesana. Nah, pada saat lu denger dia nyebut 6, reaksi lu? Reaksi gue apa? Diem. Nggak bilang ke yang Gue lain? nggak berani ngomong karena gue udah tahu ini salah. Jadi kan kita naik berlima. Iya. Dan gue tuh maksudnya kita tuh tahu kalau misalkan ada pendaki atau enggak. Dari mulai bunyi gesrekan kaki jalan, terus bunyi biasanya ada aja yang keluntung-keluntung atau ada aja gesrekan-gesrekan lah. Di tas kita mau kita apa Di belakang, suara belakang. Nah, seakan-akan ada orang lain. ada orang, kita bisa bedain mana orang, terus tau-tau hening, lagi hening-heningnya tau-tau Ada bunyi. Iya, 6 suara cewek. Ingat banget suaranya gitu. 6 terngiang-ngiang. Terus gue ya udah fokus lah. Gue bilang, enggak, ini sugesti gue. Kalau ternyata depan gue ada yang nengok, gue berani nih cepet nih. Lu bayangin aja nih, kita lagi jalan berlima di tengah hutan, sepi, sunyi, kabut. Tahu-tahu lu paling belakang, di belakang lu nggak ada kelompok lain, tahu-tahu ada yang nyebut 6. Kejadian nih lu jam berapa kira-kira? Gua naik itu sekitar jam 10-an lah, masih pagi. Jam 10-an, dan kira-kira itu lu udah berapa meter, berapa kilo? Oh, itu udah jauh. Udah mau setengah atau seperempat lah gitu? Laut itu Seperempat perjalanan. Dan enggak, kalau yang pas gua kejadian 6 itu udah setengah lah. setengah perjalanan. Setengah, hampir 2/3 lah. Itu udah mulai di atas banget tuh. Dan ini kejadiannya tuh udah di atas zuhur. Udah sekitar jam 2-an. Udah yang kabut lagi muncul-munculnya. Lagi turun-turunnya Lagi gitu ya. heningnya, iya. Nah, muncul dan tuh suara 6 ya kan. Kalau depan gua ada yang nengok berarti ada yang denger nih. Tapi nggak ada. Nggak ada yang nengok kan. Lu Berarti doang. otomatis gua doang yang dengar. Ketika gua doang yang dengar, berarti ada yang salah nih. Ya kan? Gua mencoba, ya udah diemin lagi ya kan. Terus sesekali gue bilang, hitung lagi. Gue bilang gitu, hitung lagi. Lu minta ulang? Karena lu ngerasa ada yang nyebut 6. gue minta, tapi nggak gue langsung suruh ngitung lagi. Gue kasih jeda dulu. Woi, hitung dong, gue bilang gitu. Tapi gue yakin sih teman-teman gue ngerasa kalau misalkan kayak gitu, dia pasti ada punya firasat. Kenapa gue paling belakang nyuruh ngitung? Seharusnya gue bisa menilai ngitung depan dong. Secara logika, kalau gue di paling belakang minta ngitung, otomatis ada yang terjadi janggal di belakang. Iya, benar lah. Ya kan? Gue harusnya bisa ngitung dong. Oh, 4 depan gue nih. Gue merinding ini. Lah ini gue merinding loh. Gue tuh inget banget kalau yang biasa aja kita ketawa-tawa, jangan ketawa dulu. Serem. Pokoknya kalau nonton jangan malam deh. Kalau lu berani terserah. Jangan di skip videonya ini. Ya mungkin jadi pengalaman lah biar kalian nggak ngerasain kayak gini nanti kalau mau naik gunung. Ini no setting guys. Oke. Jalan. Kita gue terus sambil kali ini 5 lagi. Jalanan nih biasa. Set jalan. Nah, ada di mana itu trek lagi curam-curamnya. Itu pos 4 ke pos 5 di laut itu trek curam-curamnya dan itu udah mau masuki jam 5 udah sore. Dan itu di sana posisi geografisnya tuh lu lagi naiknya tuh kayak ngelingker gitu. Kayak bikin zigzag. Tapi naik. Jadi kayak lu di sini nih, lu mau ke jalan itu tapi udah damak banget jalanannya. Jadi saking tingginya tuh lu udah curam lah. Tapi jalannya zigzag gitu. Nah, habis tanjakan itu kita ketemu yang namanya burung jalak lau. Ini sebagai mitos di sana kepercayaan bahwa jalak lau ini yang memberikan arahan kita menuju jalan yang benar. Burung jalak tadi, jalak lau. Nah, jalak lau ini ibaratnya bersifat baik lah. Bantu kita lah ya. Bantu kita. Kita singkat cerita, karena kita jalanan sepi banget kita cuma sepanjang perjalanan cuma ketemu sama satu kelompok laki-laki semua dan itu dia abang-abang udah tua, jadi kebelakangan lah. Karena kita masih muda kita duluan. Ketemu jalak lau. Nah, jalak lau ini ngintilin kita di depan. Jadi kayak ngebuka jalur gitu loh. Emang kepercayaannya gitu, ngebuka jalur, ya kan? Kita ikutin dong, karena kita tahu mitosnya bagus ya kita ikutin. Tahu-tahu hilang jalaknya. Tapi itu jalaknya jalan beneran jalan gitu, lompat-lompat gitu, bukan terbang. Kayak ting lompat-lompat gitu loh. Gue liat burung jalannya kan harus terbang burung ya. Kalau jalannya udah aneh kan? Kalau gue nemuin tuh burung gue tangkep kalau gue. Karena kita udah tahu kepercayaannya dan itu sebagai apa ya, karena itu baik ya kita ikutin dong. Karena di jalur yang benar juga ya udah kita ikutin tahu hilang. Enggak, yang paling depan aja udah nggak ngeliat kemana. Tapi lu jalan tetap tahu tuh. Karena masih jalannya masih kebentuk. Terus jalan, singkat cerita, nah kita memasuki kawasan yang namanya banyak hutan pinus. Tahu dong pohon pinus tinggi-tinggi banget kan. Tapi itu dia kayak
pohon berjarak gitu nggak rapet-rapet. Biasanya Pohon pinusnya iya. Nah, ini gue doang yang ngalamin kejadian dan ini paling ekstrim banget. Singkat cerita, gelap nih. Jadi jam 5, jangan lu samain jam 5 di gunung sama jam 5 di kota. Di kota jam 6 pun masih terang kan. Soalnya gelap kali. Di sono gelap banget. soalnya hutan Udah, sama iya. kabut ya satu ya. Udah kabut hutan. Padahal kita baru lihat itu udah baru setengah 6, tapi udah gelap banget. Akhirnya kita memutuskan untuk nenda. Tapi sebelum nenda itu kita kehilangan jalur. Lu gimana sih maksudnya kehilangan jalur gitu? Ini kan awam ya. Jadi tahu-tahu nggak ada jalan yang kebentuk. Ini udah bukan yang mencang gini doang, tapi udah bener-bener kayak gini. Kalau lurus ya udah kita ikutin lembah. Itu tuh namanya apa ya? Gue lupa lagi blau. Pokoknya nanti komen aja kalau misalkan tahu yang lembah begini. Tempat peperangan. Kan dikenal dulu zaman dulu tuh tempat peperangan. Bulak peperangan, tapi sebelum itu kita temen gue ada yang bilang ke kiri di atas ada tenda. Berarti Gitu. ada orang loh. Bukit. Ke kiri di atas ada tenda. Kita berlima. 3 orang bilang, 3 apa 2 gue lupa. 3 orang apa 2 orang bilang di situ ada tenda. Itu ada tenda tuh nggak pada lihat apa? Gitu. 3 orang nih ya yang lihat. 2 orang nggak lihat. Mana sih gitu terus. Sampai ditegesin tuh kali. Iya, sampai akhirnya stop gitu kan. Kita tenda di sini aja. Tadinya mau ngelanjutin naik ke atas tuh. Ngikutin yang lihat tenda. Kira kita stop tenda di sini aja, gelar tenda dong. Kebetulan kan gue yang paling sering gelar tenda karena gue dulu anak pramuka, gue gelar dong. Gue gelar tenda, tapi firasat gue nggak enak nih. Pas Gua, gelar. entah gue kenapa antara sugestif atau emang benar-benar gue peka ya. Pas lagi mau gelar, itu hutan pinus gitu kan ya. Jadi ceritanya kayak gue ngerasa ada yang merhatiin gue di antara hutan-hutan pinus itu. Kayak ngeliatin lu lagi Kayak bikin tenda. jadi gini, ini misalnya pohon nih ya. Ngintip gitu. Tapi masalahnya tuh kayak orangnya nih, misalnya gue ngeliat di satu pohon ini, pohon A. Terus pas gue liat pohon A nggak ada, tahu kayak ada yang perhatiin di pohon D, pindah pohon lagi gitu. Jadi kayak dia lompat, pindah ngintip. Pas ke gap sama gue, pindah pohon lagi ngintip. Tapi gue kayak ngerasa ada di sebelah sini gitu. Gue masih mikir, oke, sugesti lah. Karena di tempat gelap kayak gini gue mikir sugesti. Dan lu gak ngomong sama teman-teman lu nih? Enggak, gue nggak ngomong. Tapi temen gue menyadar kalau gue bengong. Kan kita nggak boleh bengong kan. Nah, lu bengong pas apa kan lu lagi bikin tenda? Itu jadi gue lagi buka tenda, pas sudah mau ke diri kan tinggal pasang lapisan doang. Teman-teman gue udah bisa doang. Iya. Nah gue saking jadi sambil kedinginan gue kayak ngeliatin kayak gini telinga telinguk gitu. Tapi belum orang yang kejang-kejang. Sampai akhirnya buka tenda, teman-teman gue pada masuk. Gue masih penasaran. Gue bilang, luar? iya gue masih di luar nih. Posisi karena emang kita ngantri juga kan, masuk satu-satu. Kebetulan gue yang terakhir, gue masih penasaran. Gue yakin ada yang ngeliatin gue. Dalam pokoknya mindset gue tuh gue yakin ada yang ngeliatin gue berharap pendaki lain gitu kan biar kita ada teman. Gue lihat nggak ada. Gue mulai lepas sepatu dong tapi sambil diri. Lepas sepatu, pas kaki basah gue pasang, posisi sepatu udah lepas. Pas gue lagi di telinga kelinguk, ini gue nggak bohong apa gue. Pas gue lagi di telinga kelinguk, jeder depan muka gue segini. Apanya? Cewek mukanya rata, rambutnya panjang. Anjir. Set lu Gue beneran ini. lu mukanya gitu gimana sih? Rupa-rupanya gitu lu mukanya, Meng. Jadi gue tuh nggak bisa menggambarkan, gue nggak bisa ngeliat mata, nggak bisa ngeliat hidung, nggak bisa ngeliat mulut. Kosong gitu. Tapi iya hitam gitu loh. Tapi ada depan lu gitu. Jadi orang kelihatan banget rambutnya diu. Gue ya lu gimana ya? Gue lagi tinggal kelinguk, jadi kayak lu kayak lagi nonton film setan gimana sih tinggal tato set ya kan jeder gitu kan. Dan ini gue ngerasain banget. Tapi kayak di film banget sih lu. Iya ini gak ngerti lah gue. Dia ya kan pas lagi set langsung gue posisinya tuh udah bukan masuk baik-baik, masuk jebret lari kayak naruh badan ke dalam tenda, rusuh set. Terus dari situ gue langsung hipo, gue langsung gini Di dalam tenda? Iya. Dan lu nggak cerita dulu? Temen gue udah tahu gue aneh-aneh nih. Kan? Ditanya gue diem, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue cuma gue kebayang gue gemeteran, gue kedinginan. Itu gue alamin. Temen gue nggak ada yang tahu gue kenapa. Iya kan? Sumpah dah. A few moments later. Denger nggak? Sudah turun mengalami kejadian-kejadian yang sedikit kecil, pokoknya paling besar itu tadi akhirnya kita pulang turun ke base camp selamat.
lengkap, sehat, nggak ada kekurangan apapun, cuma ngalamin perasaan aja. Jadi cerita lagi, tapi kalau menurut yang panjang banget ya udah, intinya itu yang paling besar. Terus yang kita pulang ke kota dong, pas di kota kita ceritain semua pengalaman kita, kejanggalan sampai akhirnya teman gue tuh terheran-heran dan oh pantesan lu kayak gini, ternyata mengalami kejadian kayak gini. Terus ya mereka nggak, gue nggak mau lagi naik sama lu, gue nggak mau lagi naik sama lu karena lu ngalamin kayak gini, ntar gue naik lagi ngalamin kayak gini lagi. Kira-kira kita yaudah, dia bilang sebenarnya yang bisa diambil tuh ya lu harus lebih hati-hati lagi aja. Jadi pada intinya yang kena gangguan cuma lu doang. Yang paling besar, paling signifikan gue. Yang lain tuh kayak ngerasa cuma ada tadi gini-gini doang, gitu-gitu doang. Terus jadi kan tadi udah ngobrol cerita panjang nih. Nah iya, kan itu udah semua tuh ya sebenarnya masih panjang lah ya. Cuman kan nggak mungkin kalau misalnya kita ceritain semua. Betul. Jadi kita ambil kesimpulan aja. Kesimpulan dari cerita lu tuh ya sebenarnya naik gunung tuh nggak seenak pas lu dari puncak ya. Betul. Kelihatannya foto-fotonya enak, bagus, di atas awan gitu. tapi di balik layar itu pasti akan ada beberapa yang kita alami, mulai dari capek, pengalaman yang tadi gue ceritain. Ya pada intinya sih kalau lu pada mau naik gunung, ya pertama yang tadi kita udah bahas di awal, sama mindset sih. Itu pikiran lu kalau udah A, ya kan kejadian A. Berarti harus positif aja terus ya. Positif terus, apapun itu positif terus. Karena jadi berawal dari mindset, lu mindset capek nih, ya udah capek. Tapi kalau mindset gue bisa nih, gue nggak capek, ya udah bisa gitu. Jadi terus kalau misalkan ada pengalaman-pengalaman yang lu alamin di pendakian gunung, ya disimpan baik-baik aja dulu untuk nggak langsung lu ceritain. Karena tujuannya tuh bukan apa, bukan lu gimana, tapi tujuannya biar teman-teman lu tuh nggak ada yang takut kenapa Ya perjalanannya tuh lancar lah sampai jadi dulu ya. cukup lu aja gitu yang tahu. Selama lu masih sehat, selama lu masih bisa, ya udah simpan baik-baik. Jadi kalau misalnya nanti naik gunung, di antara kalian nanti naik gunung, terus tiba-tiba ngalamin kejadian-kejadian janggal kayak gitu, jangan langsung diceritain. Soalnya kalau lu nyeritain, yang tadinya teman-teman lu tuh tenang, nggak ada pikiran, pas lu ceritain, teman-teman lu kepikiran itu, terus teman-teman lu takutnya ngerasain juga. Kalau misalnya berlima, contoh, kalau misalnya satu orang cerita tentang pengalaman janggalnya, cerita ke 2 orang, 3 orang yang nanti tersugesti dan terganggu. Kalau misalnya nanti semuanya tahu, nggak ada yang bisa ngendel salah satunya. Kalau contoh kalau dia kan dia doang, jadi ada 4 orang yang handle dia. Contohnya tadi dia mintain mau bacain ayat kursi, walaupun itu menolong juga sih. Pasti temen lu tahu lu udah ngerasain apa gitu. Temen lu tuh kayak kita kalau udah naik gunung pasti udah tahu lah tanda-tandanya gimana kalau temen. Tapi cukup simpan rapat, jangan sugesti yang paling penting. Nah, ingat sekali lagi kalau ngalamin kejanggalan kayak gitu jangan langsung diceritain, dikit sampai benar-benar lu jauh dari lokasi, benar-benar jauh dari gunung lah. Ya contohnya paling enak ya di kota udah jauh banget dari alam. Pasti sebenarnya jangan. Nah ini juga gue nggak pengen nanti lu jadi pada takut naik gunung gitu kan. Ini cuma buat pembelajaran aja buat lu pada biar lebih aware lagi aja gitu dari apa yang gue alamin. Ya jangan sampai kejadian dulu. Banyak sebenarnya kayak gue kejadian diputerin di Gunung Gede 3 jam di Gunung Gede, yang lain pada naik 4 jam, gue naik 10 jam. Naik di Gunung Slamet cuma berdua doang. Itu banyak banget kejadian, cuma ya buat pembelajaran juga. Pokoknya yang sekarang nih cerita pengalaman kali ini ya cuman pengalaman, bukan maksudnya nakut-nakutin. Jadi tujuannya kalau kalian nonton video ini supaya bisa mengantisipasi kejadian yang udah pernah dialami. Kalau misalnya udah tahu antisipasinya, ya mungkin ya kita nggak bakalan ngalamin hal yang sama karena kita udah tahu kuncinya gitu, udah tahu jalannya. Kalau di mana-mana, kalau kita mau kemana pun, kalau udah tahu jalannya kita nggak bakalan tersesat. Tapi kalau kita nggak tahu jalannya, kita bakalan tersesat. Artinya kalau punya pertanyaan nggak punya jawaban, bakal pusing sendiri. Kesimpulan yang lu bisa kasih saran buat yang mau naik apa, intinya aja, pesannya yang paling inti, sekali lagi nikmatin perjalanan, gak usah terbanyak sugesti negatif, positif terus. Kayak ya udah matangin persiapan dulu. Kalau misalkan ada yang lebih berpengalaman, ikutin apa kata yang berpengalaman aja selagi itu benar, karena dia yang lebih paham tentang keadaan kondisi belakangan gimana. Oke. Dia tegang masih. Nanti dia tegang masih. Udah.
Set pengalaman ini dia. Iya. Pengalaman kan. Pengalaman banget. Iya. Oke, berarti ceritanya cukup segitu dulu, nggak usah banyak-banyak cerita, takutnya kalau banyak yang cerita malah jadi nggak bagus kan. Nah, pokoknya kita ambil pengalaman dari si temen gue nih, Nugraha Adi, panggilannya Cine. Oke, nanti kalau misalnya kalian suka sama videonya, kalian boleh like, subscribe, ya boleh subscribe, kalau like, misalnya subscribe, komen. yesterday. Jangan juga di share ke teman-teman kalian biar pengalaman ini biar pada tahu juga. Oke, jadi tunggu video pengalaman-pengalaman orang-orang yang lain, mungkin ada yang lebih serem dari ini. Cuman menurut gue ini udah serem sih, tapi kali aja nanti ada yang Mungkin juga ada yang mau request nih pengalaman apa atau mau misalnya mau video-video tentang apa, boleh juga komen. Nah, buat teman-teman yang mau naik gunung, semangat, jangan lupa minta doa restu orang tua, siapin persiapan lebih matang, dan sampai puncak foto yang cakep-cakep sama Kim. Ingat, puncak itu hanya bonus. Tujuan lu pulang ke rumah dengan selamat dan sehat. Iya, kabar. Udah kelar ya, udah kelar. Udah kelar sih. Dia closing aja, closing dia. Oke teman-teman, Closing. Oke teman-teman, kali ini kita Closing. sama teman gue. Lu nanti ada gilirannya. Gue dulu ini. Siti Ropea, orangnya bunga, orangnya seksi, pintar beraksi. Siti Ropea, orangnya bahenol, ujar orang jua, biak tuha asal bakaro.